Tahu nggak monster paling ditakuti di Yunani itu aslinya cewek cantik yang dikutuk gara-gara korban pelecehan? Bayangin lo setia sama dewa seumur hidup, malah dihukum berat cuma karena jadi korban pelecehan di tempat suci? Hari ini gue bakal bongkar kisah tragis Medusa, dari cewek tercantik jadi monster paling ditakti se-Yunani. Lo bakal ngerti gimana mitos kuno ini ngajarin kita soal ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih relevan. Awalnya Medusa itu anak normal dari dewa laut purba. Punya 2 saudari Gorgon yang separuh ular separuh manusia. Dari kecil dia udah fanatik banget sama Dewi Athena, sering main peran jadi sang dewi waktu main sama saudarinya. Dia punya teman dekat namanya Iphiklis. Mereka nempel terus kayak perangko dan amplop sampai gede. Kecantikan Medusa bikin semua orang klepek-klepek termasuk Etiklis yang nembak cintanya. Tapi Medusa milih jadi pendeta Athena yang harus tetap perawan, nolak semua godaan cinta duniawi. Waktu udah cukup umur, dia mulai pelatihan jadi pendeta dengan disiplin tinggi dan tingkah laku sempurna. Ritualnya narik banyak orang, tapi mereka datang lebih buat lihat kecantikannya daripada nyembah Athena. Ada yang sampai bilang rambut Medusa lebih indah dari Athena, bikin sang dewi di Olympus kesel tapi nahan diri. Poseidon, musuh bebuyutan Athena, lihat ini sebagai kesempatan balas dendam lewat pendeta tercantiknya. Dia nguntitin Medusa di pantai, muncul dari laut dengan segala kemegahannya buat merayu si pendeta. Meski kagum, Medusa tetap setia sama sumpahnya dan nolak mentah-mentah godaan dewa laut itu. Poseidon kesel banget langsung cekal si cewek, tapi Medusa mukul dia sampai bisa kabur. Dia lari ke kuil Athena, satu-satunya tempat yang dia anggap aman, sambil teriak minta perlindungan. Iphiklis berusaha halangin Poseidon, tapi dewa laut itu gebrak dia sampai ngegep di tempat. Di depan altar suci, Poseidon lecehkan Medusa dengan paksa, nodai tempat paling sakral buat Athena. Poseidon pergi seneng, karena dendamnya berhasil. Nodai pendeta tercantik sekaligus kuil saingannya. Athena muncul lewat patungnya, marah besar dan nyalahin Medusa udah ganggu fokus penyembahnya. Dia bilang penampilan Medusa yang mencolok bikin orang lupa ibadah, dan itu penyebab malapetaka. Athena ngutuk Medusa jadi monster berambut ular yang bisa ngerubah orang jadi batu sekilas pandang. Iphiklis yang baru siuman datang ngehibur, pas pegang bahu Medusa langsung digigit ular. Waktu mereka tatap muka, Iphiklis berubah jadi patung batu, bikin Medusa panik dan kabur. Warga yang lihat dia kabur langsung jadi batu waktu lihat matanya, sebar kabar ada monster mengerikan. Medusa sembunyi di wilayah sepi, nemuin kuil Athena kuno yang rusak dan jadikan itu tempat persembunyian. Banyak pahlawan berusaha bunuhin Medusa buat cari ketenaran, tapi semua berakhir jadi patung batu. Sendirian di pengasingan, Medusa perlahan kehilangan sisi manusianya. Jadi monster legendaris yang ditakuti. Dia hidup dengan buru hewan kecil. Suatu hari nemu patung Athena kuno di reruntuhan kuil itu. Medusa mulai rawat kuil itu dengan cinta. Meski hidup sengsara, dia tetap tunjukin rasa hormat ke Athena. Athena lihat semua dari Olympus, sadar tindakan Medusa bukan karena cari perhatian, tapi murni bak. Dia nyesel udah ngasih hukuman kejam yang gak bisa dibalikin. Apalagi Medusa cuma korban keadaan. Suatu hari, Medusa dengar langkah penyusup lagi, langsung siap-siap hadapi musuh baru dengan naluri binatangnya. Pahlawan bernama Perseus itu bawa perisai Athena yang super mengilap bisa nangkep pantulan seperti kaca. Perseus lihat pantulan Medusa di perisai, putar badan, dan tebas kepala Medusa dalam satu gerakan cepat. Dari darah Medusa muncul 2 makhluk, Chrysaor si pejuang pedang emas, dan Pegasus si kuda bersayap. Pegasus ngewakilin kemurnian yang dicuri dari ibunya, jadi simbol keindahan asli Medusa sebelum dikutuk. Perseus kasih kepala Medusa ke Athena, yang tempelkan di perisai sucinya sebagai hiasan kekal. Banyak yang kira ini hukuman tambahan, tapi sebenarnya Athena mau bebaskan Medusa dari penderitaannya. Dengan ngabadiin Medusa di perisainya, Athena akhirnya ngasih kehormatan ke pendeta setianya itu. Kisah ini nunjukin betapa dewa-dewa Yunani sering mainin manusia sebagai pion dalam perseteruan mereka. Medusa jadi simbol korban kesewenang-wenangan, salah paham, dan balas dendam yang gak ada habisnya. Transformasinya dari cantik jelita jadi monster mengerikan bikin kita mikir ulang definisi jahat dalam mitos. Walau berakhir tragis, pengabdian Medusa ke Athena akhirnya diakui lewat keabadian di perisai suci. Cerita ini ngajarin kita bahwa monster seringkali korban keadaan, bukan pihak jahat dari awal. Gimana menurut lo?
Apa hukuman Athena ke Medusa itu adil atau keterlaluan banget? Share pendapat lo di komen, jangan lupa subscribe buat konten mitologi keren lainnya. Jika kamu merasa kisah epik para dewa ini sama menakjubkannya dengan aku, jangan lupa untuk menekan tombol Jangan lupa share and subscribe agar kamu tidak ketinggalan perjalanan kami selanjutnya ke dunia mitologi.